Selamat malam saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat hari sahabat. Sebelum kita akan memulaikan acara Vesper online kita, mari kita mengundang Roh Suci untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Dan sebagai lagu buka kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh saudara John Liu. Baik, selamat malam teman-teman. Sebagai lagu buka kita akan menyanyi dalam lagu Sion lengkap, edisi lengkap nomor 340, Sabat Hari Perhentian. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Jangan lupa kesukaannya. Janganlah dari dunia dengan kesukaannya. Besarlah sukacita dalam kerajaan Tuhan. Besarlah sukacita dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Tiba-tibalah mendatangkan berkat. Bila tiba yang mendatangkan berkat, patut kita bersedia nyanyi dan minta doa. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa kemenangan. Minta iman yang kuat untuk sucikan sabat. Minta iman yang kuat untuk sucikan sabat. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya.
Dan sebagai doa buka, kami minta kesediaan Saudara Jimmy Loai. Mari kita berdoa. Bapa kami Sudah. yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah diberikan kepada masing-masing kami. Sehingga di acara ibadah Vesper ini kami boleh terkumpul lagi di dalam ibadah melalui aplikasi Zoom. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kiranya Engkaulah yang Roh Suci-Mu, sehingga kami boleh berbakti hanya sesuai dan seturut dan kehendak-Mu saja. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti itu boleh menjadi bagian kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi pembicara yang sudah diasingkan, Bapak Arbi Tarigan, kiranya Engkaulah yang akan kuasai juga dia dengan Roh Suci, agar supaya dia boleh berkata-kata hanya sesuai dan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan. Sehingga kami yang benar mendengarkannya akan semakin terberkati dengan firman Tuhan ini ya Tuhan. Bapa, bersama-sama dengan kami di sepanjang acara ibadah kami, di acara Vesper ini, di dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin. Kita tentunya menyiapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Saudara Arbi Tarigan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sahabat. Selamat malam. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Shalom. 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 Bagaimana ini udah boleh screen share? Ya, bisa sebentar. Baik, terima kasih Ya. Saudara John. Baik saudara-saudara, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan telah memberkati kita, membimbing kita bisa bersama-sama, dan kita bisa bertemu di dunia maya. Dan mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin nggak pernah berjumpa atau bertemu dengan saya. Jadi nama saya adalah Arbi Tarigan. Kita juga adalah bagian dari Witnesses Group ketika saya kuliah di Unclub. Saya tamat dari Unclub 2007. Mungkin ini brother Jimmy ya, di atas saya kali ya. 1 tahun ya Jim ya. Ya, jadi terima kasih kita sudah bisa bersama-sama di sini. Kita sudah bisa bergabung di Witnesses, dan terima kasih atas fasilitas yang sudah difasilitasi oleh Saudara John Nangka. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada Saudara John dan memberikan motivasi kepada kita-kita ini. Luar biasa ini Witnesses di kegiatan yang ada di dunia maya ini. Ini harus kita tingkatkan. Dan kalau boleh, ini harus kita kembangkan. Ini menjadi satu role model. Tidak ada kata-kata saya tidak bisa menginjil. Buktinya, Witnesses Group ini, di grup kecil ini sudah melakukan action yang sangat luar biasa. Melakukan perlawatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika 2-3 berkunjung ke teman-teman melalui dunia maya, dan mendoakan, itu sangat luar biasa, sangat menghidupkan iman kerohanian kita. Dan saya terharu juga waktu itu ketika saya didoakan oleh teman-teman. Terima kasih atas kegiatan tersebut. Dan saya tidak
bisa berkata apa-apa. Dan saya hanya bisa diam. Saya hanya bisa terdiam dan merasa senang dan merasa haru akan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Baik, saya akan menyampaikan di screen share judul yang saya bawakan renungan pada malam hari ini, Bukti Yesus Tidak Berdosa. Kita tahu semua Yesus itu tidak berdosa. Tetapi kadangkala ketika orang lain yang bertanya kepada kita, Yesus manusia, dia lahir dari manusia, kok kalian bilang tidak berdosa? Kadangkala kita menjawabnya hal demikian. Ada beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita, agak berat untuk menjawab pertanyaan itu. Ketika dikatakan Yesus lahir dari manusia, maka dia juga akan berdosa. Dan ini kita akan buktikan secara alkitabiah dan juga secara ilmiah dan juga kita buktikan secara manusiawi. Yesus itu betul-betul tidak berdosa. Jadi saya harap maklum ketika nanti pembicaraan ini mungkin bagi kita ada yang merasa melewati ambang batas, tetapi ini harus kita buktikan. Mengingat ada beberapa kawan kita yang belum di sini berumah tangga, mohon maaf ini ya. Tetapi inilah nanti yang akan kita bahas juga berhubungan dengan ini semua. Jadi ini bukan mau menyinggung, tapi inilah kita akan buktikan bahwa Yesus itu betul-betul tidak berdosa. Jadi orang bertanya, Yesus itu berdosa? Kita jawab tidak. Kenapa kamu katakan tidak sedangkan dia dilahirkan oleh ibu yang berdosa? Kita tidak bisa menjawab kadangkala. Jadi seorang yang dilahirkan oleh ibu, maka banyak manusia pada saat ini mengatakan kita pikir dia berdosa. Tetapi Alkitab mengatakan, coba kita buka di Matius 1. Di Matius 1 itu sangat jelas. Silsilah keturunan Yesus. Di situ semua mengatakan memperanakkan, Yakub memperanakkan, Yehuda memperanakkan, Nahon memperanakkan, Salmon memperanakkan, Boas memperanakkan. Semua yang dia bilang laki-laki yang memperanakkan, padahal yang melahirkan adalah seorang perempuan. Jadi, ini adalah akan kita buktikan bagaimana Yesus itu adalah betul-betul tidak berdosa. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, Yesus tidaklah berdosa. Baik, kita akan buka di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini yang Alkitab katakan di Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ayat seterusnya itu, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi saudara-saudara, kita lihat proses lahir Yesus. Maria dibuahi. Jadi Maria mengandung. Maria melahirkan anak. Maria membesarkan. Ibu Maria ini adalah seorang ibu, seorang manusia yang berdosa juga, tetapi dia dibuahi. Ingat, dia dibuahi. Kandungan rahimnya dibuahi. Jadi, perlu saya ingatkan bahwa di dalam pembuahan itu, pembuahan itu tidak berasal dari tubuh seorang ibu Maria. Karena dia diberikan. Maria mengandung, Maria melahirkan anak, dia yang melakukan. Jadi ketika dibuahi, bukan Maria yang melakukan, tetapi Maria mengandung, dia ikut melakukan. Maria melahirkan, dia melakukan. Maria membesarkan, dia juga melakukannya. Yesus lahir dari manusia, tapi bukan hasil dari manusia. Yesus dilahirkan dari manusia, tetapi bukan dari hasil manusia. Mohon maaf,
saudara-saudara ini bukan hiper pembicaraannya berlebihan, bukan. Tetapi saya dilahirkan di ke dunia ini oleh karena bapak dan mama saya, ibu dan ayah saya melakukan hubungan badan dan Tuhan mengizinkan buah-buah sperma itu berkembang di kandungan ibu saya dan saya dilahirkan. Ini adalah proses secara manusia. Tetapi Yesus dilahirkan dari manusia, tapi bukan dari hasil manusia. Ini satu konsep yang harus kita pegang. Kenapa bukan malaikat yang membuahi Maria? Ini menjadi ciptaan. Ini menjadi pertanyaan. Tetapi ketika apabila malaikat diizinkan oleh Tuhan membuahi Maria, maka dia itu bukan 100% dari Allah. Dia itu adalah ciptaan Allah. Allah ingin menyampaikan, Allah ingin menyelesaikan janji yang telah dibuatnya di Kejadian 3 ayat 15 bahwa ada seorang juru selamat. Mungkin kalau ada Alkitab kita bisa membukanya. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah satu proses. Satu proses di mana ada keselamatan, di mana ada harapan, di mana ada kebangkitan. Itu adalah proses kemenangan. Itu adalah proses bagi orang-orang yang percaya. Jadi ketika Kejadian 3 ayat 15 dikatakan oleh Tuhan, ya Tuhan katakan, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah proses, ini adalah pegangan. Seandainya kita manusia lahir berada pada zaman Yesus, kita bisa menuntut ini kata-kata ini kepada Tuhan ketika dia tidak menurunkan Yesus sebagai juru selamat. Jadi pertanyaannya, kenapa bukan malaikat? Karena malaikat adalah ciptaan Tuhan. Kenapa juga bukan seorang laki-laki manusia membuahi Maria? Karena kita tahu semua manusia pada saat itu buah daripada sperma atau buah daripada kandungan itu berasal dari seorang laki-laki, dan pada saat Yesus akan dilahirkan ke dunia, pada saat itu semua manusia sudah berdosa. Karena Adam dan Hawa adalah nenek moyang keturunannya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa bukan diciptakan seperti Adam atau Hawa? Kenapa bukan diciptakan kembali? Itu adalah satu proses pertanyaan yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan memusnahkan Adam dan Hawa begitu saja bisa saudara-saudara. Tetapi Tuhan katakan dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih. Jangan lupa, ciptaan Tuhan ini bukan hanya di bumi saja. Jadi ketika ciptaan Tuhan di planet-planet yang lain melihat betapa kejamnya Tuhan ini, maka terjadi opini-opini yang tidak sesuai dengan kasih. Oleh karena itu, setan bisa menang. Makanya, karena Allah menciptakan, maka Allah juga harus bertanggung jawab. Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia harus bertanggung jawab juga atas dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi, tanggung jawab yang Allah berikan itu adalah tanggung jawab dengan kasih karunia. Yesus lahir dari buah Roh Kudus. Yesus lahir dari buah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, teman-teman, kenapa Yesus tidak berdosa? Karena dia anak Tuhan. Maka dia tidak berdosa. Ya, betul, secara kealahan. Mari kita buktikan dia anak Tuhan. Yang dikandung Maria adalah buah Roh. Allah lahir dari Roh Kudus. Jadi kita yakin dan percaya bahwa di dalam Kejadian mengatakan, mari, saya lupa ayatnya di mana, tapi saya akan buka dulu. Ketika Maria jatuh ke dalam, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dikatakan Allah di Kejadian 3 ayat 22?
Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah seperti salah satu dari kita. Ini mengingatkan bagi kita bahwa Allah itu tidak satu, lebih dari satu. Dia mengatakan salah satu dari kita. Apa itu salah satu? Berarti melebihi satu orang. Jadi saudara-saudara, jadi bukti dia anak Tuhan karena yang dikandung Maria adalah buah roh. Saudara-saudara, Yesus manusia yang tidak berdosa. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 1 ayat 20. Mari kita sama-sama, di screen itu hanya singkatannya saja. Matius 1 ayat 20 mengatakan bahwa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara, ini hanya saya mengingatkan kembali bagi kita semua. Jadi, buah yang ada dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus. Matius 1 ayat 24 sampai 25 membuktikan, Alkitab membuktikan tidak ada persetubuhan Maria dan Yusuf sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jelas. Ayat ini mengatakan sangat jelas. Di ayat Matius 1 ayat 20 mengatakan anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 24 sampai 25 mengatakan tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak Allah. Ini menguatkan lagi, kembali saya ingatkan, jadi kandungan Maria dibuahi dari buah Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Mari kita buka Kejadian 1. Biarlah Alkitab menjawab. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa dikatakan roh itu kudus? Karena yang memiliki itu adalah Allah. Adakah roh yang jahat? Ada. Adakah roh-roh yang jahat? Banyak. Yesus juga ketika pada saat itu dia di bumi, dia membahas tentang roh-roh jahat. Tetapi kenapa roh ini dikatakan kudus? Karena roh ini berasal daripada Allah. Makanya kata ahli Kejadian 1 mengatakan Roh Kudus, Roh Allah. Matius 1 ayat 18, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebagaimana layaknya suami istri, ketika kita diberkati di gereja dan kita diselesaikan secara adat istiadat dan kita diberikan juga surat dari negara kita ini dan palu diketok kita sah suami istri, maka Tuhan juga mengatakan tidak ada lagi percabulan, tidak ada lagi hubungan-hubungan yang tidak direstui ketika kita dinyatakan resmi oleh negara dan adat. Kenapa? Karena negara juga adalah bagian daripada wakil Allah untuk manusia yang ada di bumi ini. Jadi pada saat ini jelas, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi dalam pasca proses pertunangan, Maria mau ditunang oleh Yusuf. Sebelum tunangan itu Maria sudah mengandung. Sebelum tunangan, saya sebagai laki-laki pada dasarnya saya sangat ketakutan
Betapa saya malunya akan hal ini. Saya tidak menyentuh dia, saya tidak meniduri dia, tetapi dia sudah mengandung. Apa yang terjadi? Ini membuat sebagai pribadi, kelaki-lakian saya ini luar biasa, membuat saya pusing. Tetapi ketika malaikat mengatakan kepada Yusuf, ambillah dia sebagai istrimu. Dia, anak yang dia kandung itu adalah anak dari Roh Kudus. Saudara-saudara, teman-teman, ketika saya menikah dengan istri saya dan saya melakukan hubungan badan, saya mengirimkan sperma kepada istri saya. Di dalam kandungan istri saya, sperma itu dibuahi. Dan dibuahi sampai 9 bulan. Dan dilahirkanlah kembali. Makanya di dalam Alkitab, Injil Matius mengatakan, Boas memperanakkan, Isai memperanakkan, Zadok memperanakkan, Yakub memperanakkan. Karena sumbernya itu ada daripada seorang laki-laki. Untuk melindungi atau membesarkan atau membuahi, itu ada di dalam kandungan seorang perempuan. Makanya saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria walaupun tidak melakukan hubungan badan dengan Yusuf, tetapi Tuhan mengirimkan Roh-Nya yang kudus, dan dia melahirkan Yesus dari buah yang kudus, maka kita bisa membuktikan pada sahabat ini, Yesus betul-betul tidak berdosa. Karena Yesus dilahirkan dari buah Roh Kudus. Mari kita baca, saya ingatkan kembali bagi kita Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Makanya kalau kita bandingkan ke Kejadian 1, makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Semua penciptaan itu sampai hari kelima Allah berfirman. Dan pada hari ke-6 memproses manusia, maka Allah menjadikan manusia itu, membentuk manusia itu. Kita manusia tidak dijadikan dengan dari firman begitu saja, tetapi dibentuk oleh Tuhan, serupa dengan Tuhan. Dan Yesus dilahirkan oleh Maria adalah Yesus yang juga adalah Allah, dan dia juga bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara, Yesus lahir sebagai manusia biasa. Yesus lahir di Matius 2 ayat 1. Dia dilahirkan oleh manusia yang biasa, tetapi dia dibuahi oleh Roh Kudus yang tidak berdosa. Kenapa mesti Yesus harus lahir sebagai manusia yang biasa, padahal dia adalah buah dari Roh Kudus, padahal dia dari Allah? Kenapa? Ketika Yesus tidak dilahirkan sebagaimana kebiasaan manusia pada saat itu, maka orang akan sulit menerima dia. Maka ada kalangan-kalangan tertentu saja yang akan bisa menerima dia. Tetapi ketika Yesus dilahirkan sebagaimana manusia pada saat itu, maka semua orang melihat bahwa Yesus itu adalah dilahirkan kedua ini sebagai manusia. Dan Yesus juga bisa merasakan bagaimana pahitnya kehidupan manusia. Yesus juga bisa berkembang bagaimana proses kehidupan yang ada di dunia ini. Dia mengerjakan, dia melakukan, sehingga kuasa iblis atau iblis tidak bisa lagi berkata-kata, Tuhan itu tidak adil. Tetapi Yesus sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana manusia. Dia juga menyelamatkan manusia. Maka tiada lagi kata bagi si iblis untuk mematahkan
kata-kata yang ada yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Yesus lahir, Yesus mati bagaikan manusia. Dua proses ini adalah bagaikan manusia. Tetapi Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, dia bukan lagi sebagai proses manusia. Karena pada awalnya, baru Yesuslah bangkit pada saat itu. Satu-satunya manusia di dalam kebangkitan secara kemanusiaan, sebelum peristiwa Yesus, manusia mati dan bangkit begitu saja, tidak ada. Tetapi di sini Yesus memesankan, Yesus memberikan kepada kita, ketika dia bangkit, ini adalah proses harapan yang murni betul-betul ada. Di sini ada hope yang tercipta, ada pengharapan yang tercipta. Bayangkan kalau Yesus tetap mati. Kalau dan sampai saat ini kita berdoa, Tuhan, tolong selamatkan Jimmy, tolong selamatkan John, tolong selamatkan Arbi, tolong selamatkan Pastor Silas, tolong selamatkan yang lain-lain Tuhan. Bagaimana dia mau menyelamatkan sedangkan dia mati? Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan atau yang lain yang kita doakan dan minta keselamatan kepada orang mati, maka kita sama saja seperti orang yang mati, walaupun kita hidup. Jadi sehendaknya saya dan saudara berdoa kepada orang yang hidup. Siapa yang bisa minta bantuan dan siapa yang bisa minta tolong kepada orang yang mati? Ayo saudara-saudara yang ada kita di grup bisnis ini, buktikan kepada saya. Adakah yang Anda bisa buktikan orang mati bisa menolong, memberi saya makan, memberi saya uang, memberikan berkat-berkat kepada saya? Ada? Tidak ada. Sejauh ini saya tidak menemukan. Tetapi ada kekuasaan, kuasa kegelapan yang lainnya bisa melakukan itu, menyerupai apa yang Tuhan lakukan. Bisa. Tetapi ada orang kekuasa kegelapan yang lain bisa bangkit seperti Yesus? Tidak bisa. Cuma hanya Yesus yang lahir, mati, bangkit. Saudara-saudara, saya hanya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara. Yesus masuk dalam kerajaan surga pada saat ini. Kenapa dia bisa masuk dalam kerajaan surga? Satu, dia sudah menang. Sebelum dia menang, dia mati di kayu salib. Setelah dia mati di kayu salib, dia bangkit. Setelah dia bangkit, hidup kembali, dan dia masuk dalam kerajaan surga. Ini adalah proses kehidupan manusia dan kealahan berjalan di sini. Jadi saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus yang bangkit. Yesus yang sudah masuk dalam kerajaan surga. Itulah yang kita sembah. Itulah yang kita minta pertolongan, minta ampun. Tuhan Allah, Tuhan akan kembali kedua kali menjemput umat-umatnya. Ingat saudara, pada saat ini saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang ada di grup Witnesses ini. Saudara-saudara, saya tadi sudah menyiapkan ayatnya, tetapi saya lupa mengambilnya. Tetapi ini saya ingatkan kembali kepada kita bahwa ini masalah, mungkin ada nanti yang menemukan, tolong nanti bagikan kepada saya. Tetapi intinya di situ adalah ketika Yesus bangkit, dia bukan lagi manusia. Yang saya mau sampaikan tadi di sini adalah ketika Yesus masuk kerajaan surga, dia bukan lagi manusia. Dia itu adalah Tuhan yang sudah mengalahkan kematian dan sudah membuktikan bahwa Tuhan Allah itu adalah adil, kasih, penyelamat, dan memberikan harapan kepada saya dan saudara. Jadi Tuhan Yesus itu terangkat ke dalam kerajaan surga. Dan dia akan datang. Saya dan saudara, kalau saya secara pribadi, saya tidak mau menunggu Yesus datang kedua kalinya. Karena bagi saya Yesus tidak akan ada lagi yang kedua kali. Tapi Yesus yang lain banyak.
yang saya tunggu adalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjemput saya. Tuhan Yesus, waktu dia secara manusia, Yesus datang, dan sekarang saya sedang menunggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan keduniawian, mengalahkan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini, dan dia sudah menjadi Tuhan 100%. Setelah dia sudah ada di dunia dan dia naik kerajaan surga, dia akan kembali menjemput umat-umatnya, saya dan saudara. Saudara-saudara, pada sahabat ini, pada sahabat petang ini, pada sahabat malam ini, sudah kita buktikan bahwa Yesus itu betul-betul tidak berdosa. Jadi saya dan saudara sudah bisa menyampaikan kepada orang-orang lain bahwa Yesus yang kami sembah ini adalah Yesus memang lahir dari manusia, tetapi buahnya bukan dihasilkan oleh manusia. Buahnya diberikan oleh Allah Tuhan kepada manusia, dan itu dibuahi oleh Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu adalah cara kerja Tuhan. Dan Yesus lahir, mati, Yesus bangkit, Yesus masuk kerajaan surga untuk menyatakan keadilan di kerajaan surga, dan dia kembali menjemput kita umat-umatnya. Baik saudara-saudara, semoga renungan singkat pada malam hari ini dapat memberikan motivasi kepada saya dan saudara, dan kita tidak perlu lagi malu-malu menyatakan, memegang satu konsep bahwa Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Jangan malu-malu. Saya percaya karena ini, saya percaya di Gereja Messiah hari ke-7 karena menggunakan Alkitab sepenuhnya. Alkitab sepenuhnya menjadi tolak ukur. Ini yang membuat saya tetap bertahan di gereja ini. Walaupun kadangkala saya sering melakukan dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Baik, demikianlah renungan yang akan saya bawakan. Satu pesan saya kepada kita, baiklah kita rekan-rekan witnesses, teman-teman witnesses, mari kita undang rekan-rekan kita yang lain supaya kita tetap bisa bergabung bersama, tetap saling menguatkan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Sabat. Tentunya kita sepakat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Arbi yang sudah membawa renungan pada malam hari ini. Dan pada saat ini kita datang pada kesaksian dan usulan doa. Baik, tolong doakan sekolah yang saya pimpin. Saat ini kami sedang merencanakan untuk pembangunan ruangan kelas, 2 ruangan kelas, dan kami juga di sini sedang bergumul. Sekolah ini baru saya dipindahkan ke tempat pelayanan yang baru, dan sekolah ini baru dibuka, baru beroperasi pada saat pandemi COVID-19 menyebar. Jadi ini menjadi pergumulan yang luar biasa. Tetapi ketika saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui pimpinan di daerah dan juga pimpinan di gereja, saya dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat baru ini. Memang luar biasa bebannya. Tanggung jawabnya memang sangat luar biasa. Dan ketika kami melakukan rapat bersama dengan majelis gereja, dewan sekolah, saya kembali mengingatkan kepada dewan sekolah dan majelis gereja, sekolah ini dibuka untuk apa? Apa keunggulan sekolah ini? Mau kemana mau dibawa sekolah ini? Jadi ketika itu majelis gereja dan dewan sekolah kebingungan menjawab pertanyaan saya. Saya hanya mau mengingatkan kepada mereka, kalau mau membuka sekolah, jangan tanggung-tanggung, dan jangan tidak ada competitive advantage-nya. Keunggulannya tidak ada, jangan. Itu saya hanya ingatkan. Jadi
ketika itu mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari belum COVID, tetapi ketika mau dibuka untuk pendaftaran pertama, COVID melanda di kita di Indonesia pada saat ini. COVID-19, wah sangat luar biasa. Sehingga kami juga dari tim kewalahan untuk memulaikan sekolah ini, melaksanakan kegiatan untuk sekolah ini penuh dengan beban yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana Tuhan mengizinkan kita bisa bergerak, maka sesuai dengan kesepakatan Dewan Sekolah dan Majelis bahwa sekolah ini tetap dibuka di tahun 2020 untuk angkatan pertama. Saya bergumul, saudara. Dari mana mau diambil muridnya, sedangkan kita tidak bisa promosi. Promosi kemana-mana tidak bisa bergerak. Apalagi kami di Tanah Karo adalah zona merah. Kabupaten Karo di Medan saya sekarang ini zona merah. Tidak bisa bergerak kemana-mana, saudara. Dari mana mau dibuka muridnya? Baiklah, kalau memang ini rencana daripada majelis gereja dan dewan sekolah, oke, saya akan tantang kembali. Kita menjadikan sekolah ini menjadi sekolah apa? Jadi mereka memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada tim, dan tim memutuskan bahwa sekolah ini harus menjadi sekolah bilingual school, Adventist. Jadi SMA Advent bilingual school Sumbul Kabanjahe. Tidak boleh tidak. Kalau memang dia menjadi bilingual school, maka guru-gurunya harus diseleksi, harus dipilih. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, untuk penyeleksian semua guru-guru dapat berjalan dengan baik, sehingga guru-guru kami pada saat ini, tamatan-tamatan dari universitas negeri yang favorit, tamatan dari UNAI, dan saya sendiri dari UNCLAP. Mana tahu ada tamatan dari UNCLAP ingin bergabung di SMA Advent Bilingual Sumbul Kabanjahe, ingin berkorban untuk melayani Tuhan. Saya berikan kesempatan. Kami masih membutuhkan banyak hal di tahun ajaran yang datang. Dan puji Tuhan, dengan perjuangan dan doa-doa anggota jemaat, pendaftaran pertama kami mendapatkan 21 murid. Tetapi di pertengahan jalan, 2 murid ini mundur. Kenapa? Karena saya takut, Pak. Bahasa Inggris semua di situ. Jadi saya tidak sanggup. Wah, saya sangat sakit hati. Enggak apa-apa, karena kamu nggak tahu bahasa Inggris, maka kita bikin bahasa Inggris, biar tahu. Jadi ini persoalan. Tetapi walaupun demikian, jemaat tetap semangat, dan sudah merencanakan pada tahun ini membangun 2 ruangan. Untuk membangun 2 ruangan pada zaman atau pada saat pandemi ini sangat luar biasa. Mencari dana sangat sulit. Jadi mohon doa-doa daripada teman-teman supaya sekolah ini dapat berkembang menjadi mercusuar dan bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Dengan demikian juga doakan juga para donatur sehingga tetap mensuplai, menyumbang baik 100.000, 200.000, itu sangat berguna untuk pembangunan sekolah ini. Terima kasih. Kalau masih ada, kami berikan kesempatan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Angel. Terima kasih. Tolong bagi yang akan berdoa sebentar, tolong doakan kesehatan kita semua masing-masing, kesehatan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Terima kasih. Selamat malam semua teman-teman. Malam Pendeta ya. Selamat malam Pastor Silas Luan Masih. Selamat malam. Tolong doakan kami pendeta-pendeta muda yang melayani di jemaat. Tolong didoakan, tetap sehat, kuat, tetap semangat. Senang sekali karena melihat malam ini ada pendeta Silas sudah gabung lagi. Kami dalam di sini Pulau Tanim, yang mana pergumulan kami sementara bergumul untuk buat bank.
Tapi kendalanya masih sangat banyak sekali, jadi mohon doakan. Yang kedua, tolong doakan ke-10 jiwa yang sudah dibaptisan, namun tantangan sebenarnya dari luar, tantangan sangat banyak, dan mereka sempat dianiaya dan masih bergumul, masih tetap menguatkan mereka posisinya ada di Papua. Jadi saya di sini ya melayani 6 pulau, tolong doa, jadi ada di pulau sebelah, tolong doakan. Kalau masih ada, akan berikan kesempatan. Ya teman-teman, shalom, selamat malam. Bagi yang akan mendoakan sebentar, tolong berdoa untuk sahabat kita, saudara Raymond Dumais, yang dalam pergumulan. Kak John Lee ada kesaksian. Dan yang akan memimpin doa khusus kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ajax dan Pendeta Anggiat. Yang pertama, Pendeta Ajax akan mendoakan sekolah yang baru dibuka di Karo, dan juga kesaksian dari Pastor Silas. Kemudian juga kesaksian dari Kak Angel Wauran. Kemudian Pendeta Anggiat akan mendoakan kesaksian dari Kak Jones mengenai Saudara Raymond, dan juga kesaksian dari saudara-saudara kita yang sedang mencari pendamping hidup. Demikian. Oke. Baik, mari satu di dalam doa, kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, di hari Sabat yang berkati kami, teman-teman yang tergabung di dalam kelompok Witnesses, kembali lagi disegarkan, dikuatkan melalui ibadah bersama, ibadah Vesper yang telah diselenggarakan. Kami juga sudah dikuat dengan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Arbi, sahabat kami. Kiranya Tuhan memberkati pekabaran ini sehingga akan menjadi satu kekuatan dan harapan kepada kami untuk terus percaya dan setia kepadamu ya Tuhan. Dan kembali berkati juga saudara Arbi, suami dan istri dan anak-anak dalam tugas, tanggung jawab, bahkan pelayanan mereka. Berkati rumah tangga, berkati anak-anak dalam kesehatan dan kekuatan, dan untuk tetap setia dan mereka kepada Tuhan. Kesaksian yang sudah disampaikan yang saat ini sementara mendapati tantangan oleh karena faktor pandemik ini, walaupun sekolah baru dibuka tetapi membutuhkan siswa. Ada banyak tantangan-tantangan yang sementara dihadapi, tapi kami datang kepadamu ya Tuhan, dan membawa pergumulan ini bersama-sama kami mau sampaikan kepada Tuhan atas sekolah Tuhan yang baru berdiri, di mana di tempat inilah anak-anak Tuhan akan dididik, diucapkan menjadi yang berhasil di atas dunia, bahkan sampai pergumulan-pergumulan yang ada tentunya Tuhan Engkau lebih memahami. Untuk saudari Angel di dalam pergumulan kesehatannya, kiranya Tuhan Engkau memberkati dia dalam kehidupannya, Engkau berkati dia di dalam segala aktivitasnya, Engkau memberkati dia juga di dalam tanggung jawab pekerjaannya, baik di rumah, di kantor, bahkan di mana saja. Teristimewa juga Engkau berkati dia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Berkati orang tua, bahkan berkati kakak beradik, bahkan segala rencana dan cita-cita mereka. Tuhan juga kami berdoa kepadamu untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang sampai hari ini masih bergumul dengan teman hidup. Ya Tuhan,
Kami mohon sehingga kiranya mereka dituntun oleh Tuhan, diberikan keberanian, diberikan satu semangat untuk mau mengambil keputusan, untuk memilih pasangan hidup, bahkan siapapun yang mereka pilih, Tuhan tolong, sehingga itu karena tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi sahabat kami, Saudara Raymond, Tuhan tolong dia, sehingga dalam pergumulannya Bapa, dia juga akan dituntun oleh Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Silas juga dalam pelayanan di Kepulauan Tanimbar, Engkau tolong, sehingga kiranya pelayanan di Kepulauan Tanimbar akan juga maju untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam penginjilan. Ini doa kami, doa ini akan disambung oleh sahabat hamba. Menyambung doa yang telah disampaikan tadi oleh hamba Tuhan Pendeta Silas, Pendeta Ajax, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati dan pikiran kami, serta hati kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa kami menyembah, kami tahu kepada siapa kami berbakti. Terima kasih kesempatan terhormat ini yang Kau berikan kepada kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada kesempatan sahabat yang indah ini Tuhan, kami bersatu hati sepakat untuk mendoakan Saudara Jimmy dalam pekerjaannya, dalam cita-citanya, dan juga mengenai pasangan hidup. Kami rindu supaya Tuhan boleh memperkenalkan kepada orang yang tepat, supaya di kemudian hari ada cerita yang indah kami dengar oleh karena penyertaan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang lainnya yang sementara menunggu dan masih mencari pendamping hidup. Kami berdoa supaya Tuhan saja yang menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, Engkau melihat kami terpisah satu dengan yang lainnya. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kepulauan Riau, ada yang di Jakarta, ada yang di Manado, ada yang di Papua, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, atau di tempat-tempat yang belum kami tersebutkan satu persatu. Kami yakin Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan, seberapapun kami yang terkumpul dalam kelompok Witnesses Group ini, Kau berkati kami Tuhan, supaya kami selalu mempunyai kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa kekal dalam kerajaan surga, biarlah hari Sabat ini dapat menjadi hari kenikmatan bagi kami. Dan ketika kami akan beristirahat, tidur di malam hari ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menjaga kami. Dari malam peristirahatan kami hingga besok pagi, kami dapat bangun dan kami boleh bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oh Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, kasihanilah kami Tuhan, ajar-ajarilah kami Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan supaya kami lakukan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami hanya persembahkan, hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa, amin. Kita akan menutup ibadah kita dan doa akan dibawakan oleh pembicara Saudari Arbi Tarigan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terpuji, termulia nama-Mu Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami pada hari Sabat ini dapat melakukan kegiatan Vesper di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Tuhan mohon berkati kami Bapa, berkati semua fasilitas, berkati Saudara Zon, Nangka yang sudah membuat fasilitas ini, biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat yang limpah kepada dia, supaya kami tetap dapat dipersatukan untuk kegiatan Vesper ini. Tuhan berkati juga kami semua dan semua pergumulan dalam hidup kami, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dengan baik. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Terima kasih atas semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.